1, 2, 3, 4. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Bentar Pak, belum direk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah menyempatkan join ke Google Meet ini. Saya sekarang ada semacam tagihan tugas dari guru penggerak untuk mengunggah suatu diseminasi atau yang namanya pengimbasan terhadap guru lain tentang budaya positif. Nah, karena di hari ini adalah hari Jumat, sebaiknya tidak terlalu lama karena sekarang sudah jam 10 dan waktu sudah melaju cukup kencang dari jam 10. Mungkin saya di sini bukan berbicara bahwa saya ini seorang yang lebih pintar dari Bapak Ibu, atau saya ini bukan seorang yang lebih kompeten dari Bapak Ibu. Tapi di sini saya hanyalah seorang calon guru yang mengikuti program guru penggerak, dan di sana ada yang namanya tagihan tugas. Di mana di tagihan tugasnya saya disuruh untuk mengimbaskan pemahaman saya atau pengimbasan pemahaman saya terkait disiplin positif. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Izinkan saya share screen Bapak Ibu untuk mempercepat waktu. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah ada Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, baik, terima kasih. Jadi pada kali ini izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang pemahaman saya tentang budaya positif di sekolah. Jadi mungkin sekarang ada sesi kayak ceramah. Maaf, ada yang masuk. Ada yang masuk. Baik, saya teruskan. Ini adalah tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini berarti terdiri dari dua kata, yaitu budaya dan positif. Budaya itu adalah suatu kebiasaan atau pembiasaan, dan positif itu adalah sesuatu yang memiliki nilai yang menurut keyakinan kita itu benar. Di dalam budaya positif di modul 1.4 di calon guru penggerak, itu kita mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian ilusi kontrol atau teori kontrol, selanjutnya disiplin, teori motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang saya akan sedikit dulu membicarakan tentang budaya positif di sini. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang budaya positif ini memang diharuskan di setiap sekolah dan dianjurkan agar memang harus dilakukan. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang di luar budaya positif ini ada di satu sekolah untuk tumbuh kembangnya anak. Kemudian di sini ada yang pertama tadi tentang perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif. Memang jelas, jadi ketika budaya positif itu ada, pasti harus ada lingkungan yang positif, yaitu aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir,
bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Baik, sedikit saya tutup dulu. Mungkin Bapak Ibu memahami bagaimana kita sebagai seorang guru yang tadinya adalah kita itu sebagai teacher center berubah menjadi student center. Jadi di paradigma positif ini kita diajarkan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid atau disebut dengan kemerdekaan belajar. Nah, apa sih yang disebut dengan berpusat pada murid di sini? Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui semuanya bahwa kita sebagai guru itu harus mampu melihat kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan perkembangan murid kita sendiri. Kalau di dalam di pedagogik itu ada yang nomor pertama, kompetensi pedagogik, yaitu mengetahui dan memahami karakteristik peserta didik. Sehingga dengan kita memahami karakteristik peserta didik, maka secara langsung ataupun tidak langsung kita akan memahami bagaimana kita sebagai pendidik itu bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi siswa kita. Nah, itu adalah tentang yang membangun tentang paradigma budaya positif. Jadi memang ini sangat berpuluh-puluh tahun yang lalu Bapak pendidikan kita sudah memang memikirkan hal ini tentang bagaimana kita sebagai guru itu sebaiknya di kelas. Jadi jangan hanya model ceramah saja, bukan hanya pemberian materi satu arah saja. Jadi lebih menekankan kepada bagaimana peserta didik itu bisa menggali potensi dalam dirinya untuk lebih baik lagi atau lebih mengembangkan bakat dan minatnya. Di sini saya akan sedikit bahas, karena saya tadi sudah berbicara tentang Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, maka di sini saya punya catatan, ada beberapa filosofi pemikiran KHD yang perlu kita renungkan. Jadi ada 6 poin di sini. Yang pertama itu yang disebut pendidikan itu sebagai tuntunan. Jadi pendidikan itu bukan paksaan, atau pendidikan itu bukan hal yang lain, tetapi pendidikan itu sebagai tuntunan. Yang kedua, kita sebagai pendidik harus mempertimbangkan apa yang disebut dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik kita. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th F. Saya lanjut. Jadi di sini tadi saya sebutkan nomor 2 adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang disebut dengan kodrat alam? Kodrat alam itu adalah sesuatu yang sudah ada dalam diri siswa. Jadi sesuatu yang sudah ada dari sananya. Kita sebetulnya tidak bisa merubah si A menjadi B, si C menjadi D, tidak bisa. Kita hanya bisa mengarahkan saja, kita hanya bisa menuntun sebagai pendidik bagaimana si anak ini, si siswa kita ini agar bisa mencapai tujuan dunia dan akhirat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga adalah guru ibarat petani. Kita bagaikan petani. Saya ibaratkan bahwa murid kita itu sebagai padi, kemudian lingkungan sekolah kita itu sebagai tanah tempat padi itu akan kita tanam. Kita tidak mungkin memaksa ketika kita menanam padi, kita menginginkan nanti hasilnya jagung atau singkong. Jadi yang terpenting ketika kita padi itu ditanam, siswa kita didik, maka jadikan lingkungan di sekitarnya itu positif, Bapak Ibu. Bagaimana si siswa itu bisa nyaman, bisa aman dalam melaksanakan pembelajaran, dalam melaksanakan proses yang lain di sekolah, agar mereka bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat adalah prinsip bukaan tabula rasa. Ini pemikiran KHD. Jadi prinsip pembukaan tabula rasa ini berkaitan dengan suatu teori bahwa ketika seorang anak lahir, maka yang kita itu sebagai bahwa anak itu karakternya itu
samar-samar. Jadi kita hanya menebalkan yang garis samar yang dikira positif atau yang menurut kita positif, maka kita tebalkan garis itu. Tetapi kalau yang dikira negatif, maka kita biarkan saja, jangan sampai yang negatif itu menutupi sesuatu hal yang positif. Kemudian selanjutnya adalah prinsip budi pekerti, ini sama dengan yang ada di pendidikan kita yang terdiri dari pendidikan karakter, kemudian berhamba pada anak. Nah, di sini ada kata berhamba pada anak, berarti kita sebagai guru harus memberikan yang terbaik kepada anak agar mereka bisa mencapai tujuan pendidikan selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu tentang perubahan paradigma. Kemudian saya punya contoh di sini. Saya bacakan bahwa Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda, B, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, dan menggelitik. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B, bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Nah, ini Bapak Ibu pertanyaannya. Nah, ini. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Nah, mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Nah, di sini mungkin ketika Bapak dan Ibu misalkan ada di posisi A, mencoba karena kita memiliki sesuatu barang yang sangat berharga, misalkan entah uang atau emas, kemudian Anda pegang barang berharga itu oleh Bapak Ibu, kemudian ada orang lain dengan bujukan tertentu, dengan membujuk, merayu, menghardik atau mengintimidasi dan memarahi sekalipun, untuk Anda atau untuk Bapak Ibu membuka tangan Anda, tangan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, ini kalau saya akan tetap mempertahankan nilai atau yang saya miliki, barang yang miliki, walaupun memang orang lain itu mengintimidasi dan menghardik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Maka mengapa, apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Nah, mungkin jawabannya bisa berbeda-beda. Karena misalkan takut, atau karena misalkan saya ingin melindungi barang saya, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin berbeda. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya pengendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan Anda. Jadi sesungguhnya kita sendiri ya yang memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Jadi mungkin ini adalah sebuah kiasan bagaimana kita sebagai guru bisa mengontrol diri kita sendiri, bisa mempertahankan nilai-nilai atau bisa mempertahankan anak didik kita itu supaya mereka itu tetap di dalam on the track, di jalan yang lurus sesuai dengan pendidikan nasional yang diinginkan. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ini yang saya singgung tadi, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi kodrat itu ada dua Bapak Ibu. Jadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Adalah zamannya anak sekarang hidup seperti apa. Kalau di zaman sekarang 2023, itu zaman tetapi berbeda dengan anak menggunakan pensil atau menggunakan buku saja, kemudian buku paket. Nah, itu berbeda agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak
agar dapat memperbaiki lakunya dan bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi kita hanya bisa memperbaiki tingkah lakunya saja, Ibu. Tidak bisa merubah dasar yang ada di dalam anak itu. Jadi kita hanya seperti tadi teori tabula rasa menurut KHD, Ki Hajar Dewantara. Jadi kita itu hanya bisa menebalkan garis samar yang dikira hal yang positif saja. Kalau yang negatifnya biarkan saja, jangan ditebalkan. Biarkan seperti apa yang sudah ada sesuai dengan kodratnya. Nah, saya sudah singgung tadi bahwa kita sendiri yang sesungguhnya memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Nah, kemudian saya lanjutkan saja. Di sini saya singgung juga tadi tentang perubahan paradigma teori kontrol. Jadi di sini teori ilusi kontrol. Jadi sesungguhnya kita itu sudah berilusi beberapa yang ke belakang itu. Yang pertama misalkan begini, Bapak Ibu. Ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Ini menurut ahli, menurut psikiater betul. Ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Ternyata dalam kenyataannya kita tidak bisa mengontrol siapa-siapa. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita bisa mengontrol orang lain menurut kita. Mungkin orang lain yang kita kontrol itu penuh dengan keterpaksaan. Karena karena takut, atau karena hal lainnya. Seolah-olah kita sebagai guru bisa menyuruh atau memerintah siswa sekendak semau kita. Kita harus misalkan sebagai guru memaksakan kepada mereka, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu. Tapi itu kan sesungguhnya teori kontrol hanya ilusi yang kita menganggapnya benar. Karena sesungguhnya kalau kita ada di posisi anak-anak, penerimaan kita sebagai anak-anak itu belum tentu apa yang kita sebagai guru katakan itu sesuai dengan hati nurani mereka. Jadi intinya di sini, yang memiliki kontrol terhadap diri kita itu sesungguhnya kita sendiri, bukan orang lain. Jadi ketika orang lain menuruti kita, mereka sesungguhnya waktu itu sedang mau saja dikontrol oleh kita dan menuruti apa saja yang kita mau. Kemudian yang kedua, ilusi yang kedua itu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini unik juga karena ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi sesungguhnya bahwa ini berhubungan dengan yang namanya kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ternyata itu tidak ya Bapak Ibu, apalagi misalkan Bapak Ibu dulu pernah kuliah tentang masalah kejiwaan seseorang, maka ternyata karakter itu jangan sekali-kali kita bikin dengan membuat orang merasa bersalah. Misalkan kita marahin, atau ketika kita tidak memarahi, tapi kata-kata kita yang kurang merasa menitik beratkan kepada anak itu adalah bersalah dengan kata-kata yang kurang enak menurut mereka. Apalagi dengan kata-kata kamu sudah melanggar peraturan, kamu sudah bersalah, kamu kesiangan juga. Nah, itu mungkin adalah kata-kata yang menurut kita dulu itu menguatkan karakter anak, tetapi malahan yang sebetulnya itu membuat anak-anak down. Sama juga dengan kita terlalu memaksakan materi apa yang di kelas kita harus pahami. Ini khusus pelajaran saya misalkan matematika, kamu harus bisa begini, kamu harus bisa begitu. Dan ternyata kita itu harus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu. Jadi berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa terhadap murid dengan memperhatikan kemampuan setiap siswanya sendiri, karena kemampuan itu pasti berbeda-beda. Kemudian ilusi yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini pasti penguatan positif, efektif. Di sini berhubungan dengan bujukan. Bujukan itu adalah misalkan, tolonglah nak, coba kamu belajar ini. Kamu nanti nilainya bakal besar. Nah, nanti kamu bisa menjelaskan kemampuan dari eksternal.
Jadi berasal dari luar. Dan yang terbaik itu, baik kita atau siswa, itu motivasinya itu harus berada dari internal Bapak Ibu. Jadi harus bagaimana motivasi itu tumbuh dan berkembang itu dari diri kita sendiri tanpa suatu paksaan, tanpa ada suatu bujukan, tanpa ada suatu iming-iming hadiah atau imbalan, atau takut dengan atasan, apalagi dengan ancaman. Nah, itu adalah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi seolah-olah kita berpikir bahwa kita sebagai orang yang dewasa bisa memiliki hak memaksa untuk murid. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Dia itu tugasnya, kamu tugasnya bagaimana. Nah, sesungguhnya itu semua ilusi Bapak Ibu. Karena sesungguhnya kita tidak memiliki hak dan kita tidak memiliki untuk memaksa anak-anak bahwa kita itu atau mereka itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol ini masih menggunakan pembelajaran yang sama. Jadi di sini siapa sesungguhnya yang memiliki respon? Contoh gini, untuk stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi di sini kita dipaksa bahwa orang lain atau kita itu harus memiliki pandangan yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu memiliki pandangannya masing-masing. Kalau di stimulus respon itu pandangannya itu sama, kalau di teori kontrol itu berbeda-beda tergantung dari isi kepala masing-masing orang. Dan itu bisa kita terapkan misalkan untuk mata pelajaran atau jawaban mata pelajaran yang memerlukan penjelasan. Karena anak-anak pasti jawabannya pasti berbeda-beda. Kemudian yang kedua, stimulus respon itu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya yang nanti mungkin kita di depan akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian di stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Seperti yang barusan saya jelaskan tadi di awal. Jadi orang bisa mengontrol saya, tetapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, dan orang lain tidak bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kalaupun Anda mau dikontrol orang lain, pasti ada tujuan atau ada alasan tertentu, dan itu bukan motivasi intrinsik dari kita. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Ini menurut stimulus respon. Tetapi berdasarkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena orang lain itu hanya bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Kemudian di stimulus respon itu, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk gagal, berarti kita paksa anak atau orang lain supaya mengikuti apa kehendak kita. Tapi di teori kontrol, itu kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan menciptakan pilihan baru, Bapak Ibu. Jadi ketika ada suatu permasalahan, maka kita lakukan kolaborasi. Bersama-sama kita ngobrol, bersama-sama kita rembuk. Dan konsensus nanti ada kesepakatan bersama untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang selanjutnya stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah. Tetapi untuk teori kontrol tidak ada yang kalah. Ini menang-menang. Kalau bahasa yang lain itu adalah kita sama win-win solution. Jadi solusinya menang dan menang, tidak ada yang kalah. Jadi tidak ada status gagal di sini. Semuanya adalah statusnya sukses. Kemudian yang saya tadi sebutkan juga, kita belajar juga, kita imbaskan juga tentang apa makna disiplin. Nah, Bapak Ibu sendiri pasti sudah tidak asing itu disiplin itu seperti apa. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan sedikit kira-kira disiplin itu apa ya menurut pemahaman Bapak Ibu? Ada yang mau bercerita atau berbagi pengalaman? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan di sini.
Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi sebetulnya disiplin itu adalah memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri. Jadi semuanya untuk diri sendiri sebetulnya disiplin itu. Nah, kemudian nilai-nilai yang kita hargai itu penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Di sini maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini adalah ada yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Yang kalau di kita sekarang di dalam kurikulum merdeka, walaupun di sekolah kita belum melaksanakan kurikulum merdeka, kita masih K13, tapi kita sudah belajar atau kita sudah sedikit memahami tentang nilai kebajikan. Di sini ada yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Dimensi pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian karakter atau etika atau akhlak mulianya baik. Kemudian siswa yang kita inginkan juga adalah mandiri. Mandiri itu artinya bisa berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, dan dia bisa mengerjakan sesuatu atas kemampuannya sendiri. Kemudian bernalar kritis. Jadi di sini bernalar kritis itu adalah orangnya itu memiliki pemahaman yang kritis terhadap suatu materi atau suatu apapun yang berhubungan dengan dunia konseptual, itu bisa dilakukan. Kemudian berkebinekaan global itu kita bisa menghargai budaya-budaya orang lain atau kebiasaan-kebiasaan orang lain tanpa menyinggung atau menghubungkan dengan budaya kita. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong artinya di sini bukan hanya saja bergotong royong misalkan kerja bakti atau apa, tapi di sini misalkan untuk siswa ini bagaimana siswa itu bisa bergotong royong dalam piket kelas, kemudian Jumat bersih, kemudian bisa bekerja sama dalam kelompoknya untuk melaksanakan tugas-tugas diskusi. Kemudian siswanya juga kreatif. Gitu. Kemudian izinkan kita lanjutkan. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, berarti ketika misalkan kita sebagai guru atau kita sebagai siswa, misalkan kita datang ke sekolah itu misalkan pagi-pagi 6:30 atau kalau yang siang 12:30. Nah, ketika kita datang tepat waktu, maka motivasinya itu apa? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi yang pertama itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, yang kedua itu kita mengharapkan sebuah penghargaan atau imbalan, atau yang ketiga menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, saya akan menjadi seperti ini, dan itu. Jadi kalau kita lihat, yang poin nomor 1, itu adalah masih motivasinya itu eksternal, Bapak Ibu. Jadi ini masih motivasi karena ada daya dorong eksternal dari luar, misalkan ketakutan, ketidaknyamanan, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 2 juga sama. Jadi ada yang misalkan kita berharap imbalan atau penghargaan. Jadi di sini juga sama, motivasinya masih eksternal dari luar. Tetapi untuk yang nomor 3, itu menghargai diri sendiri. Bagaimana motivasinya internal. Jadi sudah ada dalam diri sendiri bahwa ketika saya melakukan begini, maka itu berasal dari diri saya, kesadaran saya, tidak ada paksaan orang lain, dan itu sudah
menjadi komitmen saya. Berarti yang kita harapkan dan apa yang kita lakukan bagi siswa ataupun kita sebagai guru, sebagai pendidik ataupun hal yang lainnya. Jadi teori motivasi perilaku manusia yang dianjurkan dan memang harus kita lakukan adalah motivasi yang ketiga. Jadi harus berasal dari diri sendiri, internal. Nah, ini Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar, ada 5. Yang pertama adalah survival, jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya itu tentang power, itu penguasaan. Yang ketiga itu adalah tentang freedom, kebebasan. Yang keempat itu adalah kesenangan, fun. Dan yang kelima itu cinta, kasih, atau bisa diterima oleh orang lain. Nah, ketika misalkan seorang anak melakukan suatu pelanggaran, itu melakukan suatu hal yang tidak terpuji atau melakukan hal yang di luar menurut kita itu adalah melanggar peraturan, kita sebagai guru itu harus tahu dulu kenapa anak itu bisa melakukan hal seperti itu. Kebutuhan dasar apa yang misalkan anak itu tidak dapatkan baik di keluarga atau di sekolah? Apakah untuk bertahan hidup? Atau apakah kekuasaannya yang dia tidak penuhi kebutuhan dasarnya atau apa? Nah, di sini ada saya sisipkan contoh. Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Nah, berarti si Agus ini sering berulah di dalam kelas. Nah, kita coba hubungkan kita sebagai pendidik dengan 5 kebutuhan dasar yang ini. Kita coba jawab. Nah, ini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Misalkan, apabila Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasar yang ia penuhi adalah ini, survival, bertahan hidup. Kemudian jika Agus senang temannya jadi memerhatikan dia karena apa yang dia lakukan, dia butuh perhatian, maka dia sebetulnya butuh yang ini, love and belonging. Jadi cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Dan jika Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, berarti dia sudah memperlihatkan powernya. Ada suatu kebutuhan dasar yang sebetulnya dia tidak penuhi. Itu tentang power, penguasaan. Kemudian jika Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, nah, membawa bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Berarti dia itu perlu kebebasan, freedom. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng, maka dia hanya main-main saja. Dan dia hanya menutupi yang fun-nya saja. Nah, berarti kita lihat sebetulnya yang murid kita itu mana kebutuhan dasar sehingga anak itu bisa atau melakukan hal yang negatif atau yang tidak diinginkan. Jadi kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari kelima kebutuhan dasar itu. Nah, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Jadi kita itu bisa sebagai penghukum, kita itu bisa sebagai pembuat merasa bersalah, kita itu bisa sebagai teman, kita bisa sebagai pemantau, dan kita bisa sebagai manajer. Nah, ini adalah contoh kata-kata bagaimana kita sebagai guru, posisi mana sih posisi kontrol kita sebagai guru itu. Nah, ini. Misalkan untuk posisi sebagai penghukum, dia itu biasanya menghardik, menunjuk-menunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi kata-katanya itu kurang lebih seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah suatu ancaman kepada anak. Kemudian hasilnya yang diterima anak itu seperti apa? Di sini terlihat anak itu memberontak sesungguhnya. Di depan guru takut. Di depan guru tunduk. Tapi sesungguhnya di dalam hatinya bergejolak, menyalahkan orang lain. Bisa menyalahkan guru yang menunjuk-nunjuk itu. Kemudian, kaitan dengan kualitasnya seperti apa? Di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Berarti kalau Bapak Ibu melakukan hal seperti itu, berarti pandangan dari murid
itu adalah di luar kualitas. Bapak Ibu tidak berkualitas di depan murid. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga dia pasti marah-marah lagi. Karena kita sudah dicap sebagai guru yang suka marah-marah. Kemudian dampaknya bagi murid apa? Mengulangi kesalahan. Itu adalah contoh jika kita sebagai pendidik itu melakukan sebagai penghukum. Di sini juga sebagai pembuat merasa bersalah ada. Jadi berceramah, kemudian mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa, bapak kecewa, seharusnya kamu begitu. Kemudian kata-katanya, seharusnya kamu sudah tahu. Ibu telah beberapa kali mengatakannya. Nah, kemudian kalau sebagai teman, contohnya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi di sini kita sebagai teman, Bapak Ibu, misalkan ayolah lakukan demi Bapak, ayolah kita lakukan demi Ibu. Kemudian kalau sebagai pemantau itu biasanya menghitung dan mengukur. Coba kalau misalkan siswa melakukan kesalahan, apa peraturannya? Jadi langsung ke peraturan, kepada tata tertib. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, yang paling ideal kita sebagai guru itu adalah bukan penghukum, bukan pembuat rasa bersalah, bukan teman dan bukan pemantau. Tapi kadang-kadang suatu saat kita butuh yang salah satu ini. Tapi idealnya kita sebagai manajer. Jadi sebagai pengelola murid, pengelola kelas. Jadi di sini seorang manajer itu pasti ketika anaknya melakukan suatu permasalahan, maka manajer itu bagaimana anak tersebut bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi memfasilitasi, jadi sebagai fasilitator bagaimana anak-anak itu bisa melakukan hal-hal yang kembali lagi kepada aturan yang sesuai dengan sekolah, dengan solusinya diberikan kepada anak lagi, terus kemudian tindakan apa yang diberikan anak. Nah, kita lanjutkan, misalkan begini, pernyataan-pernyataan saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Berarti di sini kita sebagai pendidik, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian contoh lain, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kita sebagai manajer. Kenapa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti di sini kita menanyakan kepada anaknya, bagaimana mereka berpikir kritis agar mereka bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan? Selanjutnya, ini tentang budaya positif itu kita mulai dari peraturan kelas, Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas itu misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Hormati orang tua dan murid. Kemudian simpanlah buku di tempatnya. Kemudian ketika peraturan kelas sudah baik, maka kita bisa masuk ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini lebih abstrak, kalau peraturan kelas itu lebih konkret kalau menurut saya. Jadi kalau keyakinan kelas di sini itu kepada hal-hal yang bernilai universal, yang sudah ada, yang seperti kalau yang sekarang itu misalkan dimensi dari profil pelajar Pancasila yang 6 tadi. Jadi keyakinan kelas di sini itu misalkan sangat sederhana sekali, kata-katanya misalkan kalau misalkan simpanlah buku di peraturan kelas itu, simpanlah buku di tempatnya, berarti di keyakinan kelasnya tanggung jawab hanya satu. Kemudian datanglah ke sekolah 15 menit sebelum bel, itu di peraturan kelas. Tetapi di keyakinan kelas itu adalah komitmen. Jadi sangat simpel sekali Bapak Ibu. Kemudian ketika keyakinan kelas sudah ada, kita bisa menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Karena anak itu sudah menyadari bahwa hal ini adalah suatu habit. Jadi suatu kebiasaan-kebiasaan yang memang harus sudah dilakukan dan mereka sudah paham peraturan kelasnya seperti apa, keyakinan kelasnya seperti apa. Ketika lingkungan positif sudah oke, maka itu menjadi suatu budaya positif di sekolah kita. Jadi kita tidak usah menyuruh lagi begini, begitu, karena ini sudah suatu kebiasaan positif. Budaya positif. Lanjut, nah ini keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, maupun agama. Nah, ini menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang, jadi keyakinan dari dalam diri sendiri yang tadi saya sebutkan intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekadar mengikuti peraturan kelas. Jadi tetap yang tadi teori motivasi yang ketiga, karena yang pertama misalkan karena menghindari ketidaknyamanan, yang kedua adalah menghindari
untuk mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga itu dari keyakinan diri sendiri. Jadi harus dari intrinsik, dari keyakinan diri sendiri, bukan dari eksternal. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, jadi yang sederhana, seperti komitmen, tanggung jawab, mandiri, dan sebagainya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi hal yang memotivasi mereka, mengingatkan mereka, gampang diingat. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi hanya mungkin 2, 3, paling banyak mungkin 5 mungkin juga sudah kebanyakan, agar mereka bisa memahami dan menghafalkannya. Semua warga kelas itu sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi keyakinan kelas, peraturan kelas itu dibuat bukan dari satu pihak siswa saja atau wali kelasnya saja atau gurunya saja, tetapi itu dari kedua belah pihak melalui curah pendapat dan bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu apakah ini relevan atau tidak. Selanjutnya, ini contoh misalkan peraturan. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Dan di sini masih banyak Bapak Ibu. Kemudian ini yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu bagaimana kita sebagai pendidik ataupun orang tua, bila kita mendapatkan siswa yang bermasalah, kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi agar siswa itu memiliki motivasinya kembali dan bisa kembali kepada kelompoknya lagi dengan lebih baik. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan memberikan penanyaan agar siswa bisa memberikan apa yang mereka yakini sebagai keyakinan kelas lagi. Kemudian ini adalah gambar segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagaimana kita sebagai guru itu merubah identitas gagal itu menuju identitas yang sukses. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan apakah tindakan itu salah atau benar. Ketika menyatakan anak salah, apakah kamu itu menyadari itu salah? Kalau mereka sudah meyakini, berarti tindakan itu salah. Berarti memang validasi tindakan sudah benar. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang dalam keyakinan kelas itu dilanggar. Kemudian tindakannya apa untuk memperbaikinya. Dan segitiga restitusi ini bisa digunakan oleh murid, orang tua, ataupun guru. Yang penting ada dua pihak yang berbeda atau yang salah satunya bersengketa. Kemudian di sini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Di sini berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi seolah-olah kita itu sebagai guru, kalau bahasa Sunda itu ngupahan heula. Jadi kita tidak menyalahkan orang. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita berbuat mengenakan hatinya dulu agar kalau emosi itu si tensinya itu turun dulu. Kemudian di sini tahap yang kedua tentang validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang hal lebih buruk dari ini ya. Nah, berarti itu suatu tindakan yang salah. Divalidasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ada validasi. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Setelah validasi sudah, ini baru yang ketiga. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, berarti kita tanyakan keyakinan kita sebagai kelas atau keluarga. Terus kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Jadi adalah nilai yang sudah dilanggar sama anak itu. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa?
Nah, Bapak Ibu mungkin materi pengimbasan yang maaf saya banyak sangat sekali kekurangan di sini, sangat sangat kurang sekali memberikan materi kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari dari teman lainnya CGP lain untuk memenuhi materi kekurangan-kekurangan yang dari saya. Nah, di sini ada sedikit refleksi, mungkin perasaan saat ini adalah seperti apa. Kemudian untuk Bapak Ibu ini, setelah mengikuti materi pengibasan, bagaimana bahwa jadi paham bahwa titik-titik itu apa, target saya selanjutnya seperti apa. Nah, mungkin izin saya tutup screen-nya Bapak Ibu. Oke, karena sudah selesai, terima kasih Bapak Ibu. Kalau seandainya tidak ada yang perlu didiskusikan, apakah Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan atau tidak? Baik, sepertinya Bapak Ibu sudah tidak ada yang didiskusikan dan sedang ada di kelas. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang pada hari ini kita imbaskan atau materi apa yang kita imbaskan memiliki nilai positif untuk kita atau siswa ke depannya. Terima kasih. Ya, gimana Bu Emma? Halo? Bu Emma mengacungkan tangan. Halo? Ya, gimana Bu Emma? Ada yang mau ditambahkan? Enggak, ini cuman mau bertanya aja. Tadi pembahasannya cukup menarik, tapi pada kenyataannya di kelas terkadang sulit sekali mengkomunikasikan anak-anak ketika dia menyinggung kita atau tidak seperti apa yang kita inginkan. Nah, bagaimana itu trik-triknya? Menyinggung kita atau tidak sesuai dengan apa yang kita tidak inginkan. Ya, misalkan, ya, contohlah tadi pagi anak kan disuruh praktek ya, bikin makalah misalkan. Yang belum mengetik saya beri keringanan untuk masuk lab, tapi ternyata anak malah main game misalkan. Oke. Disuruh ngetik itu malah main game, jadi kan disuruh presentasi atau siapa yang sudah diem ya kayak gitulah. Jadi targetan yang sepertinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, terima kasih Bu Emma. Mungkin saya sudah paham pertanyaannya. Ketika kita misalkan Bu Emma tadi pagi di lab harus mengerjakan ini, mengerjakan itu, tapi kenyataannya siswa itu malahan main game atau apa. Nah, kalau menurut yang saya pahami, memang ini sulit Bu ya. Saya juga sangat mengakui, ini sulit. Ini sebatas teori, semua yang apa saya sampaikan di sini sebatas teori, idealnya seperti itu. Saya akan jawab secara teori saja Ibu, bahwa ketika anak itu melakukan apa yang tidak sesuai dengan kita harapkan, atau dengan tanda kutip melanggar, berarti ada kebutuhan dasar yang 5 tadi sudah saya paparkan, itu ada yang tidak terpenuhi. Misalkan anak itu main game, berarti kebutuhan dasar apa sih yang tidak terpenuhi anak itu secara gampang, misalkan fun, kesenangan misalkan Bu. Nah, mungkin kebutuhan dasar itu. Kita sebagai pendidik memang tidak semudah mengembalikan telapak tangan ketika kita menemukan sebuah peristiwa atau kasus ketika dalam suatu pembelajaran. Kita sebagai pendidik kadang terpancing emosi. Kadang kita sebagai pendidik itu spontanitas melakukan hal yang kurang baik gitu. Tapi kalau menurut teori disiplin positif, setelah kita mengetahui apa kebutuhan dasar yang anak kita tidak penuhi baik di keluarga atau di sekolah, kita bisa melakukannya dengan yang terakhir tadi, jadi dengan suatu segitiga restitusi. Jadi dengan tahapan-tahapan misalkan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Jadi memang tidak semudah dalam prakteknya, memang saya akui. Dan mungkin segitiga restitusi juga memang sudah saya praktekkan dalam sebuah video, tapi itu hanya praktek saja Ibu. Nah mungkin kalau itu jawaban saya secara teori ya Ibu ya.
Tapi mungkin Ibu Emma punya atau yang lain, Bapak Ibu punya jawaban yang lain, mungkin silahkan. Mungkin terima kasih Bu Emma. Ada lagi? Enggak cukup, terima kasih. Terima Oke. kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih kembali Bu Emma. Bapak Ibu, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas segalanya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin lab Ibu.